Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Dwi Chandra, NIM 2020 410753, kelas D, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan memaparkan materinya sebagai berikut. Baik, tujuan pembelajaran perencanaan sumber daya manusia yaitu mengetahui definisi dan manfaat proses perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, mengetahui teknik-teknik peramalan permintaan tenaga kerja. Baik, masuk poin A, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini penting karena berperan dalam proses perencanaan strategis sumber daya manusia di dalam organisasi. Organisasi perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia guna mengetahui kebutuhan jumlah pekerjaan atau demand, serta guna mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan jumlah penawaran tenaga kerja atau supply. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning didefinisikan sebagai proses perkiraan atau peramalan atau forecasting akan kebutuhan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan melihat ketersediaan sumber daya manusia, baik di dalam organisasi internal maupun di luar organisasi atau eksternal. Proses perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui posisi apa di dalam organisasi yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Baik, masuk ke poin B, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja menurut Walter dan Davis 1996 dalam Hungary 2012. Proses perencanaan manusia membantu organisasi untuk yang pertama, mengintegrasikan permintaan tenaga kerja atau demand dengan staffing level. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal. Yang ketiga, menyelaraskan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia dengan tujuan-tujuan strategis organisasi secara efisien. Yang keempat, memperoleh keuntungan ekonomi dari proses memperkerjakan pekerja baru. Yang kelima, meluaskan informasi-informasi mengenai sumber daya manusia ke semua unit kerja organisasi. Yang terakhir, mengkoordinasi aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia di semua unit organisasi. Poin C, aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia yakni aspek kuantitas. Aspek kuantitas SDM, sumber daya manusia yang tepat. Aspek kualitas sumber daya manusia yang tepat, serta aspek waktu dan posisi yang tepat. Aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. Baik, poin D, tahapan dan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, ada peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, peramalan kehilangan ataupun kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, sasaran dan rencana strategi. Yang keempat, implementasi. Dan yang terakhir, evaluasi. Baik, masuk ke poin C, teknik peramalan tenaga kerja. Terdapat 3 teknik yang dipergunakan dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja, yakni dalam Sunarsi tahun 2018. Yang pertama, teknik Delphi. Metode Delphi adalah metode peramalan atau forecasting yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang atau industri. Langkah-langkah pada metode Delphi adalah sebagai berikut. Pilih fasilitator.
Langkah pertama adalah memilih fasilitator. Fasilitator yang tepat adalah orang yang memiliki kemampuan atau pengalaman penelitian dan pengambilan data. Yang kedua, mengidentifikasi para ahli yang diperlukan. Teknik atau metode DLP ini sangat tergantung pada panel ahli tim. Panel ini dapat berasal dari tim kita, pelanggan ataupun customer kita, atau ahli yang lain yang berasal dari organisasi kita sendiri ataupun organisasi lainnya. Yang dimaksud dengan orang ahli adalah individu dengan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik atau ilmu tertentu. Yang ketiga, mendefinisikan masalah. Definisikan secara jelas masalah apa yang akan dibahas agar para ahli mengetahui masalah apa yang harus mereka berikan pada pandangan dan pendapat apa. Jadi kita harus memastikan permasalahan yang akan kita bahas telah didefinisikan dengan tepat dan komprehensif. Yang kelima, pertanyaan putaran pertama. Mengajukan pertanyaan umum untuk memberikan pemahaman umum kepada para ahli dan mendapatkan pandangan pertama mengenai kondisi di masa depan dari ahli-ahli tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin dapat dibuat dalam bentuk kuesioner ataupun survei. Susun dan buat ringkasan tanggapan serta hapus semua materi yang tidak relevan dengan topik permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, pertanyaan putaran kedua. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan putaran pertama, pertanyaan-pertanyaan pada putaran kedua harus ditujukan untuk memperjelas masalah tertentu. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin juga dapat dibuat dalam bentuk survei ataupun kuesioner. Susun dan rangkum lagi hasilnya dan hilangkan materi atau hasil yang tidak relevan. Selanjutnya, pertanyaan putaran ketiga. Kuesioner yang terakhir adalah kuesioner yang bertujuan untuk fokus pada pendukungan pengambilan keputusan. Jika tidak mendapatkan kesepakatan atau konsensus pada pertanyaan putaran ketiga, kemungkinan diperlukan putaran-putaran selanjutnya sehingga mencapai kesepakatan atau konsensus yang dibutuhkan. Poin selanjutnya, bertindak atas hasilnya. Setelah mendapatkan konsensus atau kesepakatan mengenai pandangan dan peramalan pada masa depan, kita perlu menganalisis temuan atau hasil tersebut dan siapkan rencana tindakan untuk menangani resiko dan peluang masa depan. Baik, masuk ke poin 2, rata-rata bergerak atau moving average merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Pada dasarnya, moving average atau rata-rata bergerak adalah menghitung rata-rata suatu nilai runtut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Metode moving average ini lebih baik digunakan untuk menghitung data yang bersifat stabil atau data yang tidak berfluktuasi dengan tajam atau data yang perubahan naik dan turunnya sangat drastis. Rumus moving average adalah sebagai berikut. MA sama dengan delta X per jumlah periode. Keterangan dari MA sama dengan moving average atau rata-rata bergerak. Delta X sama dengan keseluruhan penjumlahan dari data periode waktu yang diperhitungkan. Jumlah periode sama dengan jumlah rata-rata bergerak atau dapat ditulis dengan moving average sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah seterusnya per N. Keterangan dari MA ya seperti sudah diketahui, moving average atau rata-rata bergerak. N1 adalah data periode pertama, N2 data periode kedua, N3 data periode ketiga, dan seterusnya. Terus dibagi dengan N. N adalah jumlah periode rata-rata bergerak. Baik, kita masuk ke contoh kasus dan cara menghitung moving average rata-rata bergerak. Pada perusahaan PT ZZYY yang bergerak di bidang manufacturing, perusahaan manufacturing ponsel ingin meramalkan penjualan ponsel untuk bulan April dan Mei dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari. Periode rata-rata bergerak adalah 3 bulan. Berikut adalah hasil perhitungannya.
Pada bulan Januari, perkiraan unit yang dijual sebanyak 22.500 dan pada bulan Februari, perkiraan unit sebanyak 37.500 dan pada bulan Maret, perkiraan unit sebanyak 30.000. Sedangkan pada bulan April dan bulan Mei belum diketahui. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Perkiraan penjualan pada bulan April dan Mei adalah moving average April sama dengan 22.500 ditambah 37.500 ditambah 30.000 per 3. Moving average sama dengan 90.000 per 3. Moving average April sama dengan 30.000. Jadi perkiraan penjualan ponsel pada bulan April adalah sekitar 30.000 unit. Jadi kita dapat melanjutkan lagi untuk bulan Mei dengan menggunakan data perkiraan yang dihitung tersebut dengan menunggu hasil aktual pada bulan yang bersangkutan. Misalnya pada bulan April yang didapat adalah 35.000 unit. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Moving average Mei atau rata-rata bergerak pada bulan Mei sama dengan 37.500 ditambah 30.000 ditambah 35.000 per 3 sama dengan moving average bulan Mei 102.500 unit per 3. Jadi hasil dari moving average atau rata-rata bergerak pada bulan Mei adalah sama dengan 34.167 unit. Dengan perhitungan tersebut didapat bahwa perkiraan penjualan ponsel untuk Mei adalah sekitar 34.167 unit. Baik, catatan untuk perhitungan bulan Mei. Penjualan pada bulan Januari dihilangkan dan digantikan dengan hasil penjualan pada bulan April. Hal ini karena perhitungan moving average atau rata-rata bergerak kita adalah 3 bulan saja. Baik, kita lanjut pada manajemen forecast. Manajemen forecast adalah sebuah pendapat atau keputusan dari supervisor, manajer departemen atau pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi akan tenaga kerja. Beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan peramalan sumber daya manusia. Berikut adalah contohnya. Bagian A, faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar organisasi tetapi memiliki dampak terhadap jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Faktor eksternal itu adalah kondisi perekonomian, kondisi sosial politik, teknologi, dan juga kompetisi. Ada juga faktor-faktor organisasi. Faktor organisasi adalah faktor yang berasal dari internal organisasi. Faktor-faktor ini berdampak langsung terhadap jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah rencana strategi organisasi, anggaran, serta permintaan produksi dan penjualan. Yang ketiga, atau bagian C, faktor angkatan kerja adalah faktor yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh atau berasal dari tenaga kerja itu sendiri, yang akan memengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya pensiun, pengunduran diri, serta pemberhentian tenaga kerja atau pemecatan dan kematian. Masuk ke poin yang keempat adalah metode tools of supply. Analisis tool of supply meliputi beberapa hal, yakni table staffing. Yang pertama, table staffing adalah penyajian dalam bentuk tabel dari semua jabatan dalam organisasi, disertai dengan jumlah dari karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. Yang B, Markov analysis adalah metode untuk pelacak pola dari pergerakan karyawan pada berbagai jabatan. Analisa Markov atau AM sebenarnya berguna untuk mempelajari dan menganalisa setiap proses runtun waktu atau time series. Pada tingkatan organisasi, kita dapat menerapkan untuk menganalisa perpindahan personalia di dalam dan di luar pasar tenaga kerja internal antara dua periode waktu T dan T plus K. Sejumlah personalia bisa tetap pada pekerjaan yang sama
dipindah ataupun ditransfer, memperoleh kenaikan pangkat atau promosi, serta menerima penurunan pangkat atau demosi, dan keluar atau berhenti bekerja pada organisasi atau turnover. Untuk menjelaskan mekanisme AM tersebut, kita ambil sebuah contoh forecast atau perakiraan suplai sumber daya manusia yang dibuat dengan basis tahunan, meskipun periode waktu lainnya juga dapat digunakan. Bagian C, rencana suksesi adalah proses untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan melacak individu-individu kunci untuk posisi eksekutif. Bagian D, bagian penempatan adalah daftar dari pemegang jabatan saat ini dan personil yang potensial jika ada lowongan pada jabatan tersebut. Yang terakhir, skill dan inventories. Skill inventories adalah data dari pendidikan, pengalaman, minat, dan keterampilan yang dapat memberikan petunjuk kepada manajemen secara cepat mengisi lowongan jabatan sesuai dengan latar belakang karyawan. Baik, terima kasih. Itu saja mengenai penjelasan materi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.